Nah, ini Bapak nih ngamen. Pak, Bapak ngamen di mana ngamennya? Kalau keliling, Keliling? keliling. Ke kafe-kafe apa tuh ke mana, Pak? Ya, lihat situasinya kalau warung Iya, banyak orang lagi mak. Kalau restoran atau kafe, kafe. Sehari dapat berapa, Pak? Minimal. nggak tentu Pak. Waktu belum belum apa belum Lebaran, Iya. itu bulan puasa itu pernah satu hari dapat 800. Berapa hari dapat 800? Ya pernah dapat 800 waktu bulan puasa. Berapa satu hari? Bulan puasa tuh. Nah, paling kecil 200, 500, 600, 700. Itu pun kita nggak ngeliling begini, nongkrong aja di mall, musik, kita nongkrong aja, nunggu orang nyawer aja. Oh, gitu. Ya, tapi habis bulan puasa, nah tukang ojek, pedagang semua ngeluh. Tapi kalau Mamang, maaf Mamang bukan tukang malak, tapi bisa nyeritakan kepada orang, baik pedagang kecil, baik sifat guru, baik pengamen, baik tukang ojek, kita bisa ceritakan apa penyakitnya sekarang sulit uang. Nah, bapaknya orang gak itu nyeritakan. Nah, waktu Lebaran, uang dikuras habis Lebaran. Usaha 1 tahun, yang mudik, ibu-ibu yang nggak mudik, masak, bikin kue, beli pakaian. Nah, sampai sekarang belum ketutup. Memang perbedaannya jauh, Pak. Nah, itu adalah penyakit. Nah, sekarang ditambah lagi kelas-kelasnya orang kaya, Pak Haji. Sebetulnya uang berputar, beli kambing untuk korban. Nah, jadi kan nggak sempat turun sama kita. Iya, iya. Benar nggak? Sekarang Bapak istri, anak berapa orang anak? Anak istri udah nggak ada, orang tua sih cuma besarin aja Pak. Oh. Itu semua orang. Ini maaf ngomong Pak, Bapak nih maaf, Bapak punya istri, punya anak, disekolahkan sampai sarjana sehingga jadi pegawai tinggi. Yang nanti balas budi dengan Bapak dengan ibunya 1001 nggak nemu yang diceritakan sama ulama, dibilang anak soleh itu nggak ada kalau saya, benar nggak? Benar, benar. Ya. Malahan memang sih pendomannya begini, nggak anak, nggak saudara, jelek orang lain atau musuh. Nah sekarang dibalik, orang lain baik itulah saudara. Itu kalau sekarang pendoman memang gitu. Tapi pada umum rata-ratanya kalau ada anak berhasil jadi durhaka, Pak ya? Keumuman, pada umumnya masyarakat atau baik pihak orang kaya, baik pihak orang nggak punya nih. Orang tua sih kasih sayang sama anak tuh selonjor bambu. Tapi anak kasih sayang sama orang tua paling sebuku, terbatas. Nah ada bahasa gini Pak, orang tua kayo rayo, anak jadi raja. Nah sekarang dibalik, orang tua miskin, anak yang kaya, orang tua jadi pembantu. Iya kan? Iya, iya, betul. Itulah. Soalnya tibanya anak durhaka lah, Pak ya? ya pokoknya Ya gitulah. apalagi sekarang Pak, dunianya dunia. Ya juga dikatakan gitu. Ya, bisa. Soalnya dunianya dunia handphone Pak. Iya, iya. Nah ini maaf ngomong Pak, kalau punya anak bila perlu dimasukin ke pesantren. Pak, ada orang beli. Jadi dia dekat Allah, menghargai orang tua, menghargai orang lain. Kalau ngambil ke pesantren Pak. Kalau pesantren didikannya agama, didikannya jalur ke sana, jalur ingat mati. Iya, iya. Jadi walaupun dia tuh senang harta, seolah-olah bisa dikendalikan, gitu. Iya, Tapi iya. kalau pendidikan, orang semakin pintar, orang semakin kebal hukum. Siapa ya? Betul. Bapak pintar nih, luar biasa. Kadang-kadang Tuhan pun bisa diduakan. Iya. Nah, karena dirinya nggak sadar, disangkanya kita nih pintar sendiri. Padahal semua orang itu nggak ada lah yang pintar, orang nggak ada yang kaya raya, orang nggak ada yang ilmunya tinggi selain yang di atas Pak. Iya. Benar nggak Pak? Cuma manusia itu nggak sadar, hidup ini nggak kekal, sementara. Mamang nih maaf Pak, kakak 8 orang sukses semua di Jakarta. Insinyur penerbangan di Halim Perdana Kusuma, itu insinyur anggur. Nah ini barang mobil, motor, barang-barang dari luar negeri, itu
pegawai bea cukai, kepala keuangan, kepala bagian dulu pernah ditugas di Siak, Pak. Iya. Iya. Nah, yang paling tua dosen, guru SMA. Iya. Nah, Pak Atam, guru STM. Terus Insinyur Anggit, kepala penerangan pusat Jakarta. Nah, Muhammad Sarekat itu waktu zaman Habibie, se-Indonesia seluruh pelajar, 2000 pelajar ikut ujian negara, Pak, yang lulus 20 orang. Nah, kakak saya ikut serta, namanya Muhammad Sarekat. Nah, sekarang megang Departemen Keuangan RI. Orang penting semua di Jakarta. Nah, si Iwan, kepala kantor pos. Nah, ada yang jadi jenderal, itu saudara mertua Mamang. Jadi Pak, Semua. Bapak kan ini ngamen nih. Iya. Ada nggak orang tuh ada ngubungin Bapak atau mau Bapak ngubungin orang itu? Juga ngubungi gini. Bapaknya kan ngamen nih. Iya. Oh, yang udah sukses tuh pernah nggak ngubungin Bapak atau Bapak ngubungin dia? Kalau saya malah itu ya tadi itu kalau cerita tentang anak, cerita tentang saudara, Mamang Iya. nangis di dalam hati. Iya, sedih Pak ya. Malahan kalau kita banding-bandingkan, Pak, yaitu makanya kita bisa cerita panjang lebar tuh. Masih mendingan orang lain. Saya perantau di Pekanbaru, saudaranya orang Pekanbaru, Pak. Iya. Anak sini, istri sini. Udah, Pak, istri udah meninggal, punya anak. Anak ya ada yang di Bogor, ada yang Jakarta, ada yang Bandung, ada yang Cirebon. Waduh. Nah, yang paling Berapa anak Pak? Berapa anak? yang Lima. paling kecil di Lampung. Kita kalau cerita itu kita Sedih Pak ya. sedih. Karena orang Nggak tua- ada orang anak-anak tuh ngubungin Bapak, nyari Bapak nggak ada? kalau Mamang nih, walaupun anak tuh sayang, Mamang sendiri nggak mau makan sepiring minta sama anak anak. Bagi Mamang nggak mau. Tapi kalau orang lain mengharapkan anak sukses, lalu mengandalkan, kalau kita nggak mau, Pak. Jadi kita mempunyai jiwa besar, Pak. Bapak ada nih, sebenarnya orang lain rayo-rayo ngasih Mamang harta, Mamang nggak mau. Apa maksudnya? Nanti jadi orang pemalas. Kita tergantungkan minta terus. Kita kalau orang ngasih kerjaan sama kita mau. Kita prinsipnya gitu, Pak. Entah saudara, entah orang lain. Iya. Anak angkat Mamang sendiri nih. Mungkin orang Sepekanbaru ini, maaf ngomong, Pak, bukan Mamang ngomong sombong ya. Sepekanbaru kaya rayanya nggak ngelawan Ali-alam, anak angkat Mamang. Ketemu Mamang awalnya orang susah. Nah, toko nih diterima, toko masing-masing toko, ngampas bensin solar tiap desa-desa, tanah itu 300 hektar. Nah, sekarang dorong jalan tol Tanjung Karang Medan, namanya Ali-alam. Orang Sumatera, Masih ada sini. di Tanjung Karang. Di Tanjung Karang. Itu kalau Bapak bilang itu Mang Mariono itu Bapak angkat, Bapak dimarah tuh, nggak boleh bilang. Soalnya apa? Nah, dia jalan suksesnya dari kita, Pak. Oh iya. Nah, ceritanya begini, Pak. Kita kan kerja di perkebunan tebu, pabrik gula Indo Lampung. Nah, pas Ya. tengah hari kita istirahat, mampir di warung Padang. Nah, supir-supir tuh di situ kan pada makan semua di warung Padang itu. Pas jam 12 tuh. Nah, kalau kita sebagian kebun tebu di areal di lapangan. Lalu sudah makan, minum, duduk di luar, ngobrol-ngobrol. Bapak dari mana? Mbak dari mana? Ya kalau asal-usul Jawa, tapi lama di Lampung, dari mulai Bujangan, Pak. Ini ke Pekanbaru belum jadi, Pak. 71 Mamang udah ngijak sana. Oh, saya belum lahir Pak. Nah, itu. Kita kerja sama orang Melayu, namanya golok apa kalau nebang kayu itu nyala kok. Buat. Itu yang namanya kayu manggis. Kayu rubuh sama orang berdiri. Tinggi kayu rubuh. Nah, sebesar apa kayunya? Nah, itu. Belum ada pakai sensor. Nah, yang rawa dicetak sawah, yang daratan ditanam sawit. Itu makanya Mama kalau ada orang nanya, dibilang baru bisa, dibilang lama bisa. Ini Bapak nggak percaya. Ini ngijak bumi baru 6 bulan nih. Kenapa gitu Pak? Kerja kapal ke Kalimantan, Ambon sampai Papua. Kapal apa itu? Sampai laut Australia, kapal ikan. Berangkatnya dari Muara Baru, Muarangke, Tanjung Priok, Jakarta. 1 tahun di air aja. Ikan nih, Pak, maaf, sebesar-besar Bapak, kurang gede. Ikan apa? Ikan tuna. Tuna, tongkol,
kakap merah, cumi. Iya, iya. Kamu Iya. tua segini, maaf, kita kemarin kerja di Dumai tuh Pak, kerja bangunan. Anak muda ngangkat semen satu sak aja 2 orang. Nah, Ini minggir. So, lah, Bapak umur berapa? Punya ilmu apa? Ya, dasarnya kamu tuh males. Orang nggak ada ilmu-ilmu, kalau kerja fokus, semangat, berapa umur sekarang, Pak? hampir 70. Oh, hampir. 52, Iya, iya. sekarang Pak, Bapak lagi. Nah, Bapak udah lama kerja ini. Apa nih jualan? Bulan puasa kurang 1 minggu. Dari bulan puasa. Ya, bulan puasa kemarin kurang 1 minggu. Iya, iya. Ketemu orang anak Cirebon kontrak di Melati Iya, iya, iya. awalnya. Iya. Dia nawarin, Pak Des, apa Mas mau ikut jualan ini? Awalnya ini Pak. Awalnya Iya. ini. Nih jualan nih. Nah, Mau, saya udah kena tujuh alang-alang rabun waktu di kebun pembibitan di belakang kantor lurah ya. rambutan. Karena ada lapangan tuh Pak, kan ada pohon bambu, ada di situ bikin pondok, dibikinkan pondok sama anaknya almarhum Patah Tulang Mas Udin yang punya pembibitan itu. tapi kurang kebutuhan Pak. Nah, ya Satu pilih, Pak. satu hari berapa laku nih, Pak? Kadang-kadang nggak pecah telur 2 hari, kadang 1. Ini kemarin 5. Hari apa itu 12, nggak tentu. Satu ini berapa untuk, Pak? Satu kayak topeng ini. Kayak topeng ini. 10.000. Berapa untung satu? 10.000. Satu hari untungnya? Ya, satu biji 10.000. Untungnya? Kadang 5.000. Kalau inang-inang ibu tahu, bapak tahu sendiri, Ya. nawar. Kadang-kadang nawar 5.000 kan udah sesuai dengan modalnya. Iya, iya, iya. Modalnya 15. Iya, iya. Ya malah Ya. Bapak ini mau beli apanya nih? Untuk ngamen. Ya. Kalau Bapak ini murah aja, Pak. Kawan kita. Oh, ini. Ini Pak ya, apanya Pak ya? Sama celananya nih. Untuk anak kecil. Saya besok mau beli kayak inilah.